Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Toto Haryono SH. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Bapak Dr. Haji Kresna Menon SH MHum. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ibu Dr. Mia Amiati SH MH. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kombes Pol Dekananto Eko Purwono SIK selaku Direktorat Intelkam Polda Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Bapak Dr. Himawan Estu Bagio SH.MH. Yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Jimli School of Law and Government, Ibu Dr. Hesti Armiwulan SH.MHum CMC CCD. Yang kami hormati Direktur Jimli School of Law and Government Surabaya, Profesor Dr. Muhammad Khairul Huda SH.MH CCD CMC. Yang kami hormati Wakil Direktur Jimli School of Law and Government Surabaya, Bapak Ardito Grahadi SIPMM. Yang kami hormati Ketua Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik, Profesor Dr. Basuki Reksowibowo SHMS CCD CMC. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Perancang Kontrak, Bapak Dedi Setio SE SHMH MBA CCD. Yang kami hormati para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati segenap mediator alumni Jimli School of Law and Government Surabaya. Yang kami hormati Ketua Panitia Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik, Bapak Dr. Muhammad Afiful Jauhani SHMH SPFM CMC. Dan yang kami hormati segenap peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada forum yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada insan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, perkenalkanlah nama saya Sri Ruhyatul Mutmainah yang pada kesempatan hari ini bertugas sebagai Master of Ceremony. Saya mengucapkan kembali selamat datang pada acara pelantikan pengurus PMRK, Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik, Daerah dan Ikrar Mediator yang bertempat di Royal Tulip Hotel Surabaya pada hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Mengawali acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yakni sambutan. Memasuki acara yang keempat yakni pelantikan pengurus daerah Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik. Kemudian acara yang keenam yakni pembacaan ikrar mediator. Dilanjut acara selanjutnya yakni penyampaian keynote speech. Dan acara yang terakhir yakni doa beserta penutup. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri di tempat masing-masing.
Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yakni penyampaian laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Muhammad Afiful Jauhani, SH, MH, SPFM, CMC. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita semua dapat berjumpa dan berkumpul dalam acara yang insya Allah berkah ini, amin, dalam kondisi sehat dan bahagia tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait mediasi ini memang sepertinya sudah menjadi sesuatu yang lebih populer di masyarakat kita. Bahkan kalau kita mengikuti beberapa pemberitaan ya, kasus yang viral kemarin itu saya lihat di berita online cnnindonesia.com. Jadi kasusnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu selesai melalui mediasi katanya. Nah jadi ini kan mediasi menjadi opsi yang mulai cukup dipertimbangkan oleh masyarakat. Nah maka pada kesempatan ini ya, kalau kita perhatikan di backdrop ini 22 Oktober 2022. Jadi tanggal yang cantik. Karena kalau kita tulis itu kalau 22 10 20 22. Dan ternyata tanggal ini bukan sekedar tanggal cantik saja, tetapi 77 tahun yang lalu pada tanggal ini juga 22 Oktober tercatat sebuah peristiwa penting yang dimaknai sebagai suatu resolusi jihad, di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata jihad ini diartikan sebagai upaya untuk mencapai kebaikan. Dan dengan landasan semangat yang sama, pada tanggal 22 Oktober ini Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik mengejawantahkan semangat upaya untuk menciptakan kebaikan tadi melalui kegiatan seminar nasional prevensi dan resolusi konflik melalui mediasi dan konsiliasi. Tidak hanya itu, tidak hanya tanggalnya saja yang cantik, tapi bulan Oktober ini juga bulan yang luar biasa. Jadi 94 tahun yang lalu, pemuda-pemuda di Indonesia ini di bulan Oktober berikrar, di mana ikrar para pemuda ini menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Maka di bulan Oktober ini juga dengan semangat yang sama untuk memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia, Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik juga akan melaksanakan ikrar bagi para pengurusnya, juga para mediator alumni Jimli School of Law and Government Surabaya untuk dapat memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Dan mungkin sebelum saya akhiri, kita berpantun dulu. Jadi nanti mungkin setelah selesai rima saya mohon direspon dengan cakep gitu ya. Oke, kita mulai nggih. Ke Jakarta. Grogi jadinya. Dari Jakarta ke Surabaya naik kereta. Dari Pasar Turi ke Bendul Merisi naik taksi. Kita cegah dan antasi sengketa melalui mediasi dan konsiliasi. Sekali lagi terima kasih banyak atas perkenaannya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila mungkin masih banyak kekurangan, tapi kami harapkan acara ini dapat memberikan manfaat yang banyak untuk kita semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Afiful Jawahani atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersama-sama di tengah kita yang telah hadir secara luring di Royal Tulip Hotel Surabaya, juga telah hadir secara online peserta seminar melalui media Zoom meeting. Baik, memasuki pada agenda selanjutnya, yakni sambutan oleh Ketua Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Basuki Reksowibowo, SH, MS, CCD, CMC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Bapak Dr. Kresna Menon. Yang saya hormati Bapak Dr. Himawan Estubagio, Kadisnaker Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua Bawaslu Republik Indonesia atau yang mewakili, Bapak Ibu peserta seminar maupun para mediator yang pagi hari ini akan diucapkan ikrar, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Juga yang saya hormati Prof. Huda, Bu Dr. Hesti, Bapak Ibu peserta yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat umur yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini dapat hadir mengikuti acara ini dengan khidmat. Perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik ini adalah satu organisasi di bawah naungan Jimli School Law and Government yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asyidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Guru Besar di Universitas Indonesia, yang sekarang aktif di Dewan Perwakilan Daerah. Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik yang kebetulan ditugaskan kepada saya untuk memimpin sebagai satu organisasi yang mewadahi para mediator, khususnya alumnus pendidikan mediator training yang diselenggarakan oleh Jimli School and Law Government, yang alhamdulillah sampai dengan pada hari ini sudah memiliki alumni sebanyak 700 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu menjadi penting untuk membentuk organisasi kepengurusan di tiap-tiap provinsi yang tadi alhamdulillah sudah tersebar kurang lebih di 15 provinsi ya, Prof. Huda. 15 provinsi di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan betapa sebaran dari alumnus Jimli School untuk mediator training itu sudah sedemikian luas. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pembentukan PMRK ini? Yaitu kami ingin ikut berpartisipasi pada negara di dalam rangka mencegah terjadinya potensi konflik di dalam masyarakat maupun
melakukan cara-cara penyelesaian konflik yang terjadi secara persuasi di dalam rangka mewujudkan perdamaian dan mengakhiri konflik. Ya. Karena bangsa yang besar dan majemuk ini tentu potensi konflik itu akan selalu ada. Nah, oleh karenanya bagaimana mencegah potensi konflik ini dengan sebaik-baiknya, ya, prevensi konflik, dan meresolusi konflik yang terjadi. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang sama sekali baru. Budaya masyarakat Indonesia adalah mengenal dengan baik budaya musyawarah untuk mufakat. Nah, oleh karena itu, sebelum konflik itu melebar, meluas, dan menimbulkan dampak yang lebih serius, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, ya, dan diselesaikan dengan cara-cara persuasi. Ya. Karena bangsa Indonesia memiliki local wisdom, ya, memiliki kearifan lokal dengan nama dan penyebutan yang berbeda-beda di setiap masyarakat di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Ya. Karena bangsa yang besar ini adalah bangsa yang dengan kemajemukannya, maka setiap potensi konflik harus dapat diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Untuk itulah yang menjadi maksud dan tujuan pembentukan lembaga PMRK dan peresmian kepengurusan PMRK di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan harapan kita dapat ikut serta membantu menciptakan kehidupan yang damai di Indonesia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Basuki Reksowibowo atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yakni pelantikan pengurus daerah, Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik. Yang dalam hal ini, SK pengurus akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Afiful Jauhani, SH, MH, SPFM, CMC. Selanjutnya, prosesi pelantikan akan dipimpin oleh Ketua Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik yang terhormat Profesor Dr. Basuki Reksowibowo, SH, MS, CCD, CMC. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 001 garing SK garing PMRK garing Romawi 10 garing 2022 tentang peresmian pengurus daerah Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik periode 2022-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan mengesahkan pengurus daerah Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik periode 2022 sampai dengan 2027 untuk wilayah 1. Jawa Timur, 2. Jawa Tengah, 3. Jawa Barat, 4. Bali, 5. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, 6. Sulawesi Tengah, 7.
Kalimantan Selatan. 8. Sumatera Selatan. 9. Riau. 10. Bengkulu. 11. Kalimantan Barat. 12. Nusa Tenggara Barat. 13. Sumatera Utara. 14. Daerah Istimewa Yogyakarta. 15. Nusa Tenggara Timur, dengan nama-nama pengurus terlampir dalam surat keputusan. Mohon perwakilan pengurus daerah yang hadir secara luring yang akan kami sebut namanya untuk dapat berkenan naik ke atas panggung. Yang pertama, Bapak Alexander Kurniadi, Sarjana Psikologi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, CMC CCD. Yang kedua, Bapak Dr. Erik Haryanto, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, CISCM, CMC, CIPA. Yang ketiga, Bapak Hasim Sukamto, BA CMC. Keempat, Ibu Lindawati Putri Widarta, Sarjana Hukum, Magister Hukum, CCD, CMC. Yang kelima, Dr. Adi Widianto, Magister Hukum Kesehatan, CMC. Yang keenam, Bapak Yohanes Renald Glenn Salomons, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Hukum, CMC. Yang ketujuh, Bapak Pamuji, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Hukum, CMC. Dan yang kedelapan, Bapak Emil Siain, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baik, Bapak Alexander Kurniadi, Sarjana Psikologi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, merupakan pengurus daerah Jawa Timur. Bapak Dr. Erik Haryanto, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, CISCM, CMC, CIPA, merupakan pengurus daerah Jawa Timur. Bapak Hasim Sukamto, BA CMC, merupakan pengurus daerah DKI Jakarta. Ibu Lindawati Putri Widarta, Sarjana Hukum, Magister Hukum, CCD CMC, perwakilan dari pengurus daerah Bali. Dr. Adi Widianto, Magister Hukum Kesehatan, CMC, perwakilan dari pengurus daerah Jawa Timur. Dan Bapak Yohanes Renald Glenn Salomons, perwakilan dari pengurus daerah Nusa Tenggara Timur. Bapak Pamuji, Sarjana Keperawatan, MHCMC, perwakilan dari pengurus daerah Jawa Timur. Dan Bapak Emil Siain, Sarjana Hukum, Magister Hukum, merupakan perwakilan dari pengurus daerah Nusa Tenggara Barat. Untuk itu mohon berkenan Ketua PMRK, Prof. Basuki, untuk melantik. Prof. Mana yang saya baca? Naskah pelantikan. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 saya akan melantik saudara-saudara sebagai pengurus daerah Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik. Namun sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara yang akan saya lantik menjadi pengurus? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini saya melantik saudara-saudara sekalian sebagai pengurus daerah Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik periode tahun 2022-2027.
Saya amanatkan saudara-saudara untuk menegakkan, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab organisasi Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik. Surabaya, 22 Oktober tahun 2022. Saudara-saudara yang saya lantik, Terima kasih Prof. Mohon untuk mediator alumni Jimli School of Law and Government untuk dapat mengambil tempat yang telah disiapkan. Kami sampaikan terima kasih, demikian pelantikan telah dilaksanakan. Kepada Profesor Dr. Basuki Reksawibowo dimohon untuk tetap menunggu terlebih dahulu sambil menunggu dipanggilnya para mediator untuk maju ke depan. Dan kepada segenap pengurus yang telah dilantik, untuk tetap berada di tempat. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu pengurus untuk foto bersama terlebih dahulu dengan Kepala Pengadilan Tinggi, dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur dipersilahkan untuk maju ke depan. Tunggu Pak. Kepada Profesor Dr. Basuki Reksawibowo dimohon untuk tetap menunggu terlebih dahulu, dan juga kepada segenap pengurus yang telah dilantik untuk tetap berada di tempat. Baik Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya yakni ikrar janji mediator alumni Jimli School of Law and Government yang akan kepada Ibu Nabila Amir SH MH CMC CCD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang namanya saya sebutkan, mohon menempati tempat yang telah disediakan. Yang pertama, Dr. Abdul Taufik SH MH CCD, Alifihan Astafian SH CMC, Ayun Nurrohma Eskep NS MH, Apoteker Daeng Agus Rizka Elok Aulia MH, Dr. Edwin Tambunan, Jani Takarianto SH MH CMC, Lilis Prihaningsi Eskep Nurse MH, Mariana Bugiono SSMM CMC, Muhammad Edi Subhan SPDI CMC, Natalia Setiawan SPSI MH CMC, Haji Pamuji Eskep NS MH CMC, Priska Dwi Wahyurini SH MH, Dr. R. Hardadi Airlangga SPPD CMC, Sarbani Eskep NS, Dr. Fernando Perlindungan, Dr. Yuli Aryani Hermawan SPK MKes, Dr. Gigi Yuni Susilawati MH CMC, Yohanis Reynold Glenn Salomon SIKOM MH CTAP CMC, Zaidi Susanto SH MH, Dr. Prasila Ramadhani CMC, Dr. Adi Widianto MHKes, Profesor Mas Rahma, Haji Emil Sidin SH MH,
Windra Huma, Dewi Lestari, Dr. Putu Gili Budi SPB, dan Ibu Ninis. Kepada nama-nama yang saya sebutkan, silakan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, pembacaan ikrar oleh Profesor Dr. Basuki Reksawibowo diikuti oleh segenap mediator. Saya akan membacakan ikrar janji mediator. Mohon diikuti dengan cara seksama, sepenuh hati, baik yang hadir secara daring maupun luring. Ikrar janji mediator PMRK. Saya berjanji. Saya akan tetap memegang teguh. Dan mengamalkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menjalankan tugas. Fungsi dan kewajiban. Sebagai mediator. Secara profesional. Sesuai dengan pedoman perilaku mediator. Saya akan menjaga independensi. Objektivitas. Serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Dalam menjalankan tugas. Fungsi dan kewajiban sebagai mediator. Saya akan menjaga nama baik. Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik. Serta selalu menjunjung tinggi. Kesejawatan dalam profesi mediator. Saya akan menjunjung tinggi. Standar profesionalisme. Dan selalu mempertahankan kompetensi. Pengetahuan dan keterampilan. Serta mematuhi prinsip-prinsip dasar. Sebagai mediator. Alhamdulillah. Terima kasih, kami persilahkan untuk foto bersama terlebih dahulu. Mohon berkenan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kemudian Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur untuk foto bersama dengan mediator terlantik.
Terima kasih kami sampaikan kepada segenap Bapak Ibu. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan ini telah selesai acara pelantikan pengurus Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik Daerah dan Ikrar Mediator pada hari ini. Semoga Bapak Ibu seluruh pengurus dan juga mediator terlantik dapat mengemban amanah dengan baik dan sukses selalu. Baik, selanjutnya yakni penyampaian keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya yang terhormat Bapak Dr. Haji Krisna Menon SH.M.Hum yang dalam hal ini sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Basuki Rekso Wibowo Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Khairul Huda, Sarjana Hukum Magister Hukum dari Kadisnaker. Yang saya hormati narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati pengurus atau pimpinan dari Pusat Mediator dan Solusi Konflik Jawa Timur. Yang saya hormati rekan-rekan mediator yang berbahagia pada saat ini, serta juga dari pengurus dari Pusat Mediator dan Resolusi Konflik yang tadi barusan dilantik. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka pelantikan pengurus dan pelantikan mediator, serta dalam rangka seminar mediasi dan rekonsiliasi konflik. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa kita selalu memanjatkan salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kalau telah diundang, tepatnya diperintahkan ya, oleh Profesor Basuki Rekso Wibowo. Kenapa saya diperintah? Karena beliau ini tempat saya bertanya dulu Bapak Ibu kalau saya datang ke Pusdiklat Mahkamah Agung ya. Beliau tahu saya ada di sini, langsung saya WA-nya. Pak Kesna mohon hadir. Nah ini. Jadi itu yang mengutamakan saya datang ini Prof ya. Padahal pada pagi hari ini sebetulnya saya ada kegiatan di Malang ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya katakan saya sangat berbangga
Kenapa saya berbangga? Karena Pusat Mediator dan Konseling Konflik Jawa Timur selalu menjaga kesinambungan dan eksistensi daripada keberadaan mediator. Kenapa saya ikut bangga? Karena saya termasuk yang ikut membidani, bukan bidannya saya, tapi yang megang gunting. Yang kalau di operasi itu Pak Dokter, yang tukang lap-lapnya itu saya kan, bukan yang operasinya saya bukan. Ya. Karena dulu Perma nomor 1 tahun 2008, saya ikut ke Jepang dulu. Jepang, bagaimana kita mempersiapkan Perma nomor 1 tahun 2008. Jadi saya ikut rombongan waktu itu dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung waktu itu Bapak Dr. Hervin Atumpa. Kemudian juga waktu itu hadir juga Profesor Takdir Rahmadi yang itu masih berada, kalau nggak salah dia di bagian lingkungan hidup waktu itu. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya saya pada hari ini ditugasi oleh Profesor sebagai narasumber, sehingga saya siapkan bahan untuk narasumber. Ya. Ternyata di sini saya diperintahkan jadi keynote speaker. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apa yang saya sampaikan ini saya nggak tahu apakah saya sebagai keynote speaker atau sebagai narasumber. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya ikut berbangga tadi yang dilantik maupun pengurus ternyata dari berbagai macam disiplin ilmu. Dulu mediator itu hanya di banyaknya dari sarjana hukum. Ternyata sekarang juga diminati oleh disiplin ilmu lain. Ternyata ini yang mendorong keberhasilan suatu mediasi. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan mediator yang bukan sarjana hukum tetapi tertarik kepada mediasi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa mediasi sebetulnya adalah sudah merupakan budaya bangsa kita. Jadi bukan hal asing lagi dalam budaya bangsa Indonesia dan malah sudah menjadi filosofi bangsa Indonesia. Ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Pancasila, terutama dalam sila keempat dari Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa keterbatasan penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik pidana maupun perdata melalui lembaga formal atau peradilan hanya dalam rangka formal. Kenapa saya nyatakan rangka formal? Itu tidak menyentuh sedalam-dalamnya penyelesaian masalah konflik. Ya, tidak menyentuh sedalam-dalamnya masalah akar konflik. Hanya dengan putusan. Ya, hanya dengan putusan menyelesaikan konflik. Tetapi tidak menyelesaikan, tidak menyentuh akar permasalahan. Bapak Ibu yang saya hormati, artinya secara hukum atau kepastian hukum, negara telah hadir dalam menyelesaikan suatu konflik atau peristiwa, baik melalui proses atau putusan perkara pidana ataupun melalui proses putusan perkara perdata. Hanya melalui putusan dan proses. Tapi apakah telah menyentuh akar permasalahan? Ini terbukti, ya. Terbukti bahwa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik meninggalkan residu. Jadi dalam penyelesaian konflik maupun pidana perdata meninggalkan residu, sisa-sisa. Masih meninggalkan sisa. Ini terbukti setelah adanya putusan baik perkara pidana maupun perdata, adanya upaya hukum. Ini buktinya bahwa residu itu ada. Kepuasan itu tidak terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Ya. Terbukti adanya pihak yang tidak puas, makanya ada upaya hukum ataupun perlawanan dari pihak ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, mediasi dalam penyelesaian perkara perdata, saya lebih menekankan kepada
perkara perdata, karena nanti ada narasumber juga dari kepolisian dan kejaksaan. Adalah merupakan alternatif solusi dalam menyelesaikan suatu konflik. Bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Bapak Ibu yang saya hormati, tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi tahun 2021 di Pengadilan Negeri dari jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 39.888 yang berhasil diselesaikan melalui mediasi baru sekitar 1.879. Artinya baru 2,98%. Demikian juga di Pengadilan Agama, perkara yang dimediasi 62.464 yang berhasil dimediasi baru 8.964. Hanya 14,35%. Jadi baru sangat sedikit Bapak Ibu yang saya hormati. Kami dari pengadilan mengharapkan pada rekan-rekan mediator. Makin banyak perkara yang diselesaikan melalui mediasi, itu makin mengurangi tumpukan perkara di pengadilan atau Mahkamah Agung. Tapi yang lebih penting, lebih dapat menyentuh akar permasalahan. Itu yang paling penting. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa mediasi merupakan cara yang sangat efektif apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian apa manfaat dari penyelesaian melalui mediator? Penyelesaian perkara atau konflik perdata dengan landasan musyawarah dan mufakat dibantu oleh mediator dengan proses yang cepat, sederhana, biaya ringan, dan yang terpenting, menghasilkan putusan yang telah disepakati para pihak atau disebut dengan win-win solution. Bapak Ibu yang saya hormati, dan yang terpenting diketahui rekan mediator tentang kekuatan hukum daripada musyawarah atau kesepakatan yang kemudian dibuat akta perdamaian. Bahwa menurut pasal 130 ayat 2 dan 3 HYR dan pasal 1858 KUHP Perdata, kekuatan hukum akta perdamaian yang dikukuhkan dalam suatu putusan hakim tidak dapat diajukan upaya hukum dan memiliki titel eksekutorial, ya, memiliki titel eksekutorial. Ini yang penting Bapak Ibu, ya. Jadi dapat menyelesaikan perkara secara tuntas. Dan yang penting lagi, dalam menyelesaikan perkara secara mediasi itu dapat meredam adanya konflik selanjutnya dan dapat melakukan rekonsiliasi. Karena Bapak Ibu sebagai mediator tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga bisa menyatukan hati yang terluka. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, peran mediator ke depan sangat diharapkan sebagai salah satu resolusi dalam menyelesaikan suatu sengketa atau konflik. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa peranan mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa, baik mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat. Apabila mediasi berhasil dibantu oleh mediator yang bersertifikat, maka kesepakatan tersebut akan dikukuhkan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan membuat akta perdamaian dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya memuat naskah atau isi perdamaian yang Bapak mediator buat yang berdasarkan kesepakatan dari para pihak, di mana putusan hakim yang menguatkan kesepakatan tersebut itulah memulai nilai eksekutorial. Di mana tujuannya adalah mengakhiri sengketa yang telah diajukan di pengadilan sebelumnya. Jadi mediator yang bersertifikat mediator kemudian menyelesaikan perkara yang sebelumnya telah diajukan ke pengadilan, rekan-rekan mediator bisa menyelesaikan
kemudian dibuat akta perdamaiannya, maka akta perdamaian itu haruslah diikuti dan dipatuhi. Itulah yang mempunyai kekuatan eksekutorial, ya, yang punya kekuatan untuk bisa dieksekusi. Akan berbeda dengan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, baik dengan bantuan mediator atau bersertifikat atau tidak bersertifikat, artinya proses belum ada gugatan sebelum dimasukkan pengadilan. Maka untuk memperoleh titer sektorial dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. Di sini bedanya penyelesaian sebelum gugatan masuk ke pengadilan dengan sebelum sampai ke pengadilan. Jadi perkara atau konflik yang terjadi dalam masyarakat oleh mediator diselesaikan sebelum gugatan disampaikan ke pengadilan. Bagaimana untuk memperoleh titel eksekutorial dengan mengajukan gugatan, kemudian melampirkan isi kesepakatan perdamaian, kemudian dibuatlah akta perdamaian. Bapak Ibu yang saya hormati, mediasi oleh mediator hukumnya wajib, dan apabila dalam pengadilan tingkat pertama tidak dilakukan mediasi, maka pada pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama melakukan proses mediasi kecuali sengketa yang dikecualikan. Misalnya sengketa perburuhan, itu nggak boleh kita mediasikan. Atau sengketa yang punya acara khusus dalam sengketa misalnya kapailitan. Jadi sengketa-sengketa tertentu tidak dapat dilakukan mediasi. Ini bisa dilihat dalam pasal 4 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2016. Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian atau putusan hakim tunduk kepada keterbukaan informasi pengadilan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi putusan akta perdamaian tersebut itu juga harus dimuat dalam namanya kita ada aplikasi, ada SPP di pengadilan, ya. Jadi kita juga tidak bisa membatasi, tapi harus dimuat dalam atau tunduk kepada keterbukaan informasi. Ini yang paling penting Bapak Ibu rekan mediator, Bapak dan rekan mediator mempunyai hak imunitas. Ini yang paling penting, ya. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil mediasi. Ini punya imunitas, ya. Karena yang membuat itu adalah para pihak, Bapak atau Ibu hanya sebagai media, ya. Jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baik rekan mediator yang saya hormati, hal-hal yang kata kunci, ya, dalam sebagai yang harus dikuasai oleh seorang mediator. Seorang mediator harus menguasai pokok permasalahan. Nah, ini. Disinilah sebetulnya diperlukan disiplin ilmu lainnya. Selama ini didominan oleh sarjana hukum. Ternyata konflik itu banyak terjadi di bidang lain. Contohnya di bidang kedokteran, bagaimana perselisihan hak dan kewajiban antara medis dengan pasien. Ini yang bisa menyelesaikan secara tuntas adalah orang yang mengetahui dan mumpuni di bidang kesehatan atau bidang pelayanan kesehatan. Mediator harus menguasai pokok permasalahan dan kapasitas dari para pihak. Karena dalam gugatan ada kalanya pihak hanya sebagai turut tergugat untuk memenuhi formalitas dari gugatan. Jadi seorang rekan mediator harus tahu bagaimana kapasitas dari para pihak tersebut. Sebetulnya yang konflik itu siapa? Ya. Karena yang lain mungkin hanya sebagai turut tergugat. Jadi perlu penekanan perhatian kepada para pihak yang betul-betul berselisih. Contohnya sengketa tentang perselisihan tentang hak milik tanah. Itu kadang-kadang notaris, BPN juga digugat. Tapi sebetulnya yang berselisih ini kan para pihak, ya. Sedangkan BPN notaris hanya tunduk kepada putusan. Jadi dalam hal melakukan suatu mediasi harus tahu
mana pihak yang merupakan pokok dalam perselisihan. Ini yang perlu kita pahami, sehingga waktu dari rekan-rekan mediator itu tidak habis dalam hal untuk turut tergugat aja. Betul-betul penekanannya kepada para pihak yang bersengketa. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang perlu juga kita punya kemampuan, saya rasa di sini sudah diajari bagaimana teknik-teknik dalam mediasi. Kemudian juga yang perlu kita pahami, kita harus mendalami apa sih latar belakang konflik tersebut. Nah, ini. Jadi tidak cukup Bapak itu memahami konflik yang ada di permukaan, tapi harus menyadari sebetulnya latar belakangnya apa sebetulnya. Ini yang paham. Contohnya di rumah sakit ya, muncul konflik antar pasien dengan dokter karena adanya tidak terpenuhi hak dan kewajibannya. Sebetulnya latar belakangnya apa sebetulnya? Sebetulnya latar belakangnya diawali karena mulai dari pelayanan di depan itu tidak dilakukan dengan baik. Ini yang memicu terjadinya konflik. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memahami sebetulnya latar belakang itu apa. Jadi latar belakangnya ini jangan lupa bagaimana kita melakukan pendekatan dalam menyelesaikan suatu konflik. Ada kalanya misalnya dalam perselisihan sengketa tentang hubungan prestasi, sebetulnya bukan harganya itu, tapi sakit hatinya ini ya. Karena berapa kali tidak dilakukan pemenuhan atau dikecewakan peristiwa lain. Ini yang perlu dilakukan, dipahami. Jadi jangan melihat konflik yang ada di permukaan, tapi harus dipahami sebetulnya latar belakangnya apa sih. Masa uang 10 juta aja dipersoalkan? Bukan masalah uangnya, tapi ada persoalan sebelumnya. Inilah hebatnya seorang mediator. Ini nggak akan selesai di pengadilan. Hanya seorang mediator andal yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Makanya dikatakan tadi mediasi ini bisa menimbulkan rekonsiliasi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang perlu juga dipahami dalam melakukan suatu mediasi, karakter dari para pihak yang konflik itu. Ya. Maaf aja, tidak bermaksud suatu suku, tidak. Karakter orang Sumatera Utara itu beda Bapak Ibu. Pendekatannya juga beda. Ya. Harus bisa pahami orangnya dari mana. Ya. Ini apakah orangnya dari Sumatera, dari Sunda, dari suku lain, pahami itu. Sehingga Bapak akan berhasil nanti kalau Bapak Ibu memahami karakter daripada pihak yang bersengketa. Ini harus dipahami. Ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu harus menguasai kearifan lokal di mana peristiwa itu terjadi. Sehingga mediator itu selain menguasai ilmu tentang disiplin ilmu yang apa yang jadi pokok persoalan, kemudian juga dia punya sifat yang arif dan bijaksana. Ya. Masih ingat dulu waktu peristiwa zaman Nabi Muhammad masih kecil, ya. Kemudian bagaimana meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya. Itu saat itu Nabi Muhammad telah punya jiwa yang arif bijaksana. Kalau dia hanya menyuruh satu suku atau kafilah menerapkan pada suatu tempat, maka suku yang lain, ada 4 suku waktu itu, tidak puas. Tapi beliau dengan arif bijaksana meletakkan jubahnya, kemudian menaruh batu Hajar Aswad di tengah, kemudian masing-masing suku memegang ujungnya. Jadi terpenuhilah keinginan dari yang waktu itu yang merasa mereka yang harus didahulukan, tapi dengan adanya sifat yang arif bijaksana, masing-masing daripada sudut kain itu dipegang oleh masing-masing suku, kemudian Nabi Muhammad waktu itu yang menaruhkan pada tempatnya. Sehingga dengan ini bisa dikatakan itulah sifat yang arif bijaksana, sehingga tidak menimbulkan konflik ke belakang harinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Saya hanya menyarankan Bapak Ibu ya, terutama kepada lembaga mediator supaya mediasi ini betul-betul menjadi salah satu solusi menyelesaikan sengketa, dapat menghindari sengketa dan dapat menghindari perkara sampai ke pengadilan. Maka untuk itu kita mengharapkan tentang sosialisasi tentang manfaat mediasi ini betul-betul disadari oleh masyarakat, sehingga mereka berpikir, timbul pola pikir mereka, kalau ada sengketa tidak usah sampai dulu ke lembaga penegak hukum ya, kita selesaikan secara mediasi. Yang kedua, ini yang penting juga, hilangkan kesan bahwa jasa mediator itu mahal. Ini dihilangkan kesan itu ya. Ini yang penting, utamakan dulu bahwa ini adalah bagaimana manfaatnya dan jasa itu tidak mahal ya. Kalau mereka sudah memahami manfaatnya, saya rasa tidak mahal, malah lebih mahal kalau melalui proses menghabiskan waktu, menghabiskan finansial. Jadi hilangkan jasa mediator. Baik Profesor Basuki yang saya hormati, saya nanti juga bentuk komitmen saya nanti akan melakukan pengawasan, nanti saya akan perhatikan apakah di pengadilan itu sudah ada enggak nama mediator non hakim. Itu akan jadi komitmen saya, sehingga nanti nama-nama Bapak ini ya nanti tolong dikirim, misalnya yang ada di wilayah Surabaya tolong dikirim nanti ke PN Surabaya, tembuskan ke PT. Demikian juga misalnya yang ada di wilayah PN Jember misalnya, tolong dikirimkan nama-nama mediator dan tembusannya ke PT. Nanti saya akan lakukan cek apakah sudah dibuat nama-nama mediator di sana. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan mediator yang baru saja dilantik. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat perintahnya Profesor. Saya kalau sama Profesor Basuki tidak bisa nolak saya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini seminar nasional tentang prevensi dan resolusi konflik melalui mediasi dan konsiliasi dinyatakan dibuka dan untuk kita ikuti bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Krisna Menon. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yakni doa beserta penutup. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh Bapak Wendra Wijaya Eskap MH CMC. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama lain dipersilakan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari sejenak kita tundukkan dan renungkan waktu kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu. Atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah
dan ridhomu dalam acara seminar nasional PMRK Jimli dengan tema prevensi dan resolusi konflik melalui mediasi dan konsiliasi yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah seminar nasional PMRK Jimli ini bermanfaat guna menambah wawasan keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah, serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat ya Rabb. Ridhoi dan berkahilah acara kami ini. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik demi kemaslahatan dan keselamatan hidup di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini, yang hadir di daring, insan yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai insan yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahumma wafiq ila ahmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wendra Wijaya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni penyerahan cindera mata kepada segenap narasumber. Yang pertama yakni penyerahan oleh Profesor Basuki Reksawibowo kepada narasumber pertama, yakni Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Toto Haryono SH. Kemudian narasumber kedua, yakni Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Bapak Dr. Haji Kresnamenon SH MHum. Narasumber ketiga, yakni Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono SIK. Dan narasumber keempat, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Bapak Dr. Himawan Estu Bagio SHMH. Kami persilahkan Bapak untuk maju ke depan. Penyerahan cindera mata akan didampingi oleh Wakil Ketua Yayasan Jimli School of Law and Government, Ibu Dr. Hesti Armi Wulan SH MHum CMC CCD, dan juga Direktur Jimli School of Law and Government Surabaya, Profesor Dr. Muhammad Khairul Huda SH MH CCD CMC.
Baik, kami sampaikan terima kasih. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara pada sesi kali ini. Saya selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Terima kasih saya sampaikan